Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Masih ada. Kita sudah membedakan antara nafsu dan roh pada beberapa pertemuan yang lalu. Dikatakan roh karena dia itu belum menyatu dengan tubuh. Makanya dikatakan alam roh. Ketika sudah menyatu dengan tubuh namanya nafsu. Maka ketika menyatu dengan tubuh, tabiat orang kadang-kadang bisa berbeda. Ada yang tabiatnya tenang, ada tabiatnya cepat marah, ada tabiatnya yang selalu mencaci maki dirinya, ada tabiatnya yang menunggu ilham, ilmu. Ya. Inilah roh namanya. Ketika dia keluar dari tubuh namanya sudah roh lagi. Ketika menyatu namanya nafsu. Makanya nafsu itu bernafas juga. An-nafsu namanya at-tanafasu. Ya, at-tanafasu. Dia menarik nafas. Artinya orang yang bernafas itu dia masih hidup. Oh, anak-anak panik berarti sudah menikah. Jadi makanya tiga tarikan salah satu nafas itu sama seperti tarikan nafas atau tiga nafsu, ya tiga nafsu. Tapi lebih cocok tiga tarikan nafas. Tarikan nafas yang pertama itu yang sudah lalu. Yang kedua nafsun antafi. Kamu sedang berada pada waktu itu. Makanya kalau kita berzikir, kita akan dapat pahala. Kalau tidak berzikir, tidak dapat apa-apa. Artinya sekarang kamu bisa berbuat. Mau taat atau tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung kamu sendiri. Mau berzikir atau tidak, mau baca Quran atau tidak, itu tergantung kamu sendiri kata Abu Bakar Allah. Wa nafsun la tadri atudriku amla. Dan jiwa atau nafas, kamu bisa narik nafas lagi besok atau tidak. Jangankan besok itu lihat Tuhan. Karena kematian itu bukan melihat kepada sakit atau tidak sakit. Karena seorang itu kalau sudah sakit, yang ketika mati itu, maka kehidupannya mati. Mana mati? Ada orang sakit sudah seumur hidup dia sakit tapi tidak pernah meninggal. Ada meninggal akhir itu. Ada orang sedang sehat, sedang hidup, sudah jatuh meninggal dunia. Jadi kita tidak tahu. Jadi jangan tunggu sakit. Nah itu meninggal karena sakit dah. Itu ada sakit, yang baru dia bedah. Jadi artinya kita meninggal mungkin bukan dalam posisi sakit. Jadi makanya meninggal itu bagaimana? Meninggal itu idza jaa ajaluhu. Kalau sudah datang ajal, sedang sehat itu meninggal. Sedang main bulu tangkis meninggal. Sedang sepak bola akan meninggal. Sedang duduk sudah meninggal. Sedang menjabat sudah meninggal dunia. Ini bukan sampai sakit. Jangan dulu sakit. Karena meninggal itu bukan gara-gara sakit, tapi gara-gara sudah sampai. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut. Kam min mutanafisin nafsan fafaj'atan al-maut qabla nafsin akhar. Jadi makanya seorang itu ketika dia menarik nafas, kata Abu Bakar Al-Wala, dia menarik nafas tiba-tiba dia meninggal dunia dan dia tidak bisa merasakan nafas yang selanjutnya. Jadi kami, makanya ada batas waktu. Maka jangan sampai kita terlambat. Karena dunia ini, kata Imam Ghazali, itu ibarat kita naik sebuah kapal pesiar. Jadi kapal pesiar itu singgah di sebuah pulau, transit siar. Ketika itu diumumkan, ini kita transit cuma 1 jam saja. Nanti setelah itu kapal akan berangkat lagi. Nah, mau tahu kapal? Ya seperti pesawat. Pesawat itu kalau kita tidak menjaga pesawat, ketika transit, maka pesawat akan berangkat terus. Naik plane-plane. Rupanya kapal pesiar tadi, dia berhenti berlabuh di sebuah kapal, di sebuah pulau, akhirnya semua turun. Ada 3 kelompok di sini. Kelompok yang pertama, ketika kapal mengatakan waktu transit kita 1 jam saja, mereka mempersiapkan dirinya, nyol segolong konflik, segolong 1 jam dari 9 sampai 10 kita harus masuk kapal. Kenapa? Karena kapal akan berangkat 1 jam. Setelah 1 jam akan berangkat. Maka mereka itu beli ala kadarnya, sebelum 1 jam mereka sudah berada dalam kapal. Itu aman dulu. Contohnya berbuat kuda pada. Ketika Allah mengatakan berbuatlah ini juga, berbuatlah ini juga, mampu dan salatlah kamu dia salat, beribadahlah kamu dia beribadah. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, dalam manina lebih-lebih itu minyak 2 menit lagi, cik, ini gampang kan? Mana ada pas-pas kali jam 10, 1 jam. Balik-balik lebih 1 menit, 2 menitnya. Lagi rapat ini. Bukan rapat betul-betul, manina ini tidak lagi. Tinju.
Oh, pranker setengah jam kok Padina, tiju baru tadi. Akhirnya kelompok kedua, ketika dia keluar, dia lihat kapal pesiar baru saja jalan. Ketika baru saja jalan ke rumah, punya jalan. Kalau akan melakukan dengan barang-barang ini tidak akan tenggelam. Bagaimana caranya? Akhirnya barang-barang ditinggalkan semuanya. Kafir ini resiko. Gimana mudah awalnya? Akhirnya ketika itu dia sampai ke kapal itu dan dia naik ke kapal itu. Tapi apa barangnya sudah ditinggalkan? Ini barang orang yang bertaubat. Jadi urungnya dia taubat dalam hidupnya, umumnya harus ketinggalan mati, ketinggalan rumah ada juga mati. Yang harus baru ketinggalan tidak mampu dia di dunia. Akhirnya dia tinggalkan semuanya, dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alam apa? Mana ada kapal itu berangkat terus kan pasti juga panggil kita. Ya, pasti jauh udah jauh. Ada berkumpul ya, ada berkumpul juga. Tadi yang pilih. Rupanya kapal sudah berangkat jauh. Ketika berangkat jauh dia keluar, pemahaman itu beli kepai, berangkat. Ada guna lagi. Mau dia tinggalkan maksiat tidak ada guna lagi. Ini orang ketika mau bertobat ketika sakaratul maut. Ya Allah, saya tidak ulangi lagi. Wah, dia itu dalam cara nggak bisa lagi. Saya mau beribadah tak bisa lagi. Kalau tadi masih bisa berenang. Kalau ini tidak bisa lagi. Makanya jadi bagaimana caranya? Hadapi saja kematian itu, hadapi saja. Nah, maka kita jangan sampai seperti orang yang ditinggal. Jadi kita tidak tahu masa depan bagaimana. Kita kubur aja, mati tidak kubur aja. Kalau meninggal dalam keadaan berbuat maksiat bagaimana caranya? Gimana cara? Kaum muslimin sedang jemaah yang bilang. Walasta tamliku ila nafsan wahidan bil haqiqah. Dari tiga tadi kita cuma bisa menguasai satu saja. Ya, satu saja nafas. Kapan? Nafas yang kita sedang berada waktu itu. Atau nafsu yang kita sedang berada waktu itu. Jiwa yang sedang kita berada waktu itu. Dia sedang hidup. Kalau ingin taat terus terus. Jadi makanya ada orang bertobat pada Allah pada detik-detik akhirnya dia tidak tahu kamu meninggal dunia. Tapi dia bertobat. Ketika dia bertobat, Allah berjanji di dalam hadis qudsi, kalau kamu bertobat kepadaku, sebesar apapun dosamu, seluas langit dan bumi dosamu, akan aku maafkan dosamu. Tunggu maaf. Ya. Jadi seperti seorang wanita pelacur. Wanita pelacur pada akhirnya dia bertobat kepada Allah. Jadi jangan kita pikir gara-gara kasih minum ke anjing saja masuk surga. Nah, dia bertobat dulu kepada Allah, baru dia masuk surga. Jadi bukan tiba-tiba memberikan minum anjing kemudian dia masuk surga. Ini kalau seperti ini parah sekali nanti. Ya, ada jamaah dan lagi saya pilih. Ustaz, ini baik pilih pelacur. Semua ada bekal. Kalau diketahui oleh pelacur itu, ambil pelacur yang dijahatin. Sudah apa mau kasih minum saya supaya masuk dalam surga. Jadi saya bilang begini, kita harus melihat dulu konteks hadis itu. Konteks hadis itu, wanita ini kan haus. Walaupun nanti dalam Riyadhus Shalihin dikatakan bukan wanita tapi laki-laki. Dan tidak disebutkan laki-laki berbuat maksiat, tidak. Seorang laki-laki saja. Yang perempuan dalam riwayat perempuan pelacur. Dia itu ketika haus dia minum. Kemudian setelah itu apa dia berikan minuman juga kepada anjing karena anjing itu haus. Kenapa? Dia sudah menjilat-jilat pasti dia ada di samping sumur itu. Kemudian dia turun sekali lagi. Faqala a'ufahu. Dia memenuhkan sepatunya dengan air dia berikan kepada anjing. Kemudian anjing ini bersyukur kepada Allah dan anjing itu berdoa. Dengan doa perantara doa anjing itu wanita tersebut terharu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya yang membuat seperti itu. Bukan memberikan minuman, tidak. Taubat wanita itu yang membuat dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kaum muslimin sedang diulangi dalam wa'afatin fi hadha nafsin wahid ila fa. Jadi manfaatkanlah waktu walaupun waktu itu cuma sebentar. Ya waktu yang dinaik. Kita jangan berpikir dia meninggal dia tadi umur 60, umur 70. Nah waktu yang betul. Jadi berpikir kena. Tapi membacakan sedikit pun kita tidak akan pernah berbuat kebaikan. Tidak pernah berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah mematokkan waktu nanti saja. Ketika umur 50, umur 55, umur 60 disitulah kita bertobat. Jadi jangan patokkan dulu. Kalau ingin beribadah terus kak. Kalau ingin tobat terus kak. Qabla ayafuda sebelum kita menikah. Yang juga anak tidak tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa la anaka fi nafsi sati tamutu wa la tahtamu bi rizqi.
Seorang kalau sudah pada posisi yang mau mati meninggal, ya rezeki yang dipikirin. Ya rezeki nggak dia pikirkan lagi, anak nggak dipikirkan lagi, jabatan nggak ada lagi, harta nggak ada, apa-apa nggak ada. Coba dia orang sakit perut. Ada dipikir harta, nggak ada dipikir harta. Yang dia pikirkan bagaimana jiwa saya ini ibadah akan diterima lagi oleh Allah. Bagaimana maksiat saya itu tidak akan pernah dihapus lagi oleh Allah. Sudah waktu seperti itu. Tidak akan mikir lagi di harta. Dia sudah tahu harta yang diambil oleh orang lain. Kan bodoh namanya. Dia sudah tahu harta diambil oleh orang lain, maka dia simpan ini harta. Dia tahu harta itu diambil oleh orang lain. Maka itu kan orang bodoh. Dia mengambil harta, dia simpan harta. Katanya hukum masa depan itu, masa depan. Ada hukum yang dia meninggal dunia. Masa depan ini. Jadi artinya masa depan kita mana? Yang mana masa depan ini? Nah, di tengah ini. Kalau kita ingin masa depan bahagia, di tengah itu kita berbuat baiklah. Itulah masa depan kita. Yang kedua, yang ketiga, kita tak tahu bagaimana, apakah kita itu dapat kebaikan atau kejahatan. Apakah disiksa atau bagaimana, kan kita tidak tahu. Itu masa depan. Jadi kita pengen masa depan. Uang itu apa yang kita lakukan sekarang? Kalau kita bersedekah sekarang, kita dapat pahala. Tidak bersedekah berarti tidak dapat apa. Oh, kita simpan kalau meninggal dunia, maka akan diambil oleh orang lain. Makanya wala tahtamu birezeki. Kalau seandainya kita sudah sadar dulu, ya rezeki yang ada di kiri. Ada berdoa ya Allah dan juga rezeki. Ada rezeki dari yang mana tinggal itu. Ingat punya mati hon keme ya itu. Termasuk ketika di padang mahsyar. Dan tinggal ini dapat rezeki dan lain sebagainya. Jabatan kan boleh. Yang teringat kita, apakah Allah memberikan rahmatnya kepada saya? Apakah Allah memberikan rahimnya kepada saya atau tidak? Atau membiarkan saya begitu saja? Amma ta'ukum maqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi Muhammad punya budak namanya Usama. Jadi budak ini namanya Usama. Rasulullah SAW ini kepada Usama sehingga keluar hadis Rasulullah ini. Usama sedang duduk kan budak kan ada yang dikuasai oleh tuannya. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika dia duduk, dia berencana, saya kalau ini nanti saya begini. Boleh didengar oleh Rasulullah. Didengar oleh Rasulullah, lagi dia ada kerja. Jadi kumpul peng. Itu artinya lembeng rumah raya. Itu artinya kumpul peng kan itu artinya keaman untuknya baru lu semuanya. Oke, jabatan kana, rumah kana, motor kana menurutnya baru semuanya. Ya. Jadi upaya Usama itu udah Rasulullah gitu juga. Saya mau ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, amma ta'jabuna min Usama al-Mushtari bisa berisyatir. Coba kalian lihat Usama itu. Heran saya dengan Usama. Nama dia Usama al-Mushtari. Dia itu apa? Selama 1 bulan itu celengnya. Selama 1 bulan. Itu lebih. Kalau saya nanti dia akan buat begini, saya akan berbuat begini, saya akan begini. Yang dipulih dia udah mau begini. Inna Usama la tawilun amal kata Rasulullah. Itu Usama itu kata Rasulullah. Dia angan-angan dia panjang sekali. Ada kumur kan. Kalau saya kaya nanti saya akan buat ini, buat perusahaan, saya begini. Mendadak ya. Makanya dia akan gede bicara lagi tapi dari dulu terus. Kita mau bilang ada apa yang ini mudah walau nak kena ini bukan jual kalau saya jadi menteri maka begini. Kalau saya jadi gubernur itu kan itu gubernur dan jadi gubernur. Oh, orang beli kepala dinas. Kalau kepala dinas itu kain miliar. Gubernur kalau dia kepala dinas kalau dia tepu kalau. Inilah yang kata Rasulullah Usama itu tak tawilul amal. Laulenya tu hebatnya tu. Jadi cerita tentang ekonomi Indonesia begini masa depan jadi apa? Itu anak pikir. Yang punya meninggal itu anak pikirnya. Apapun belum dia lakukan lagi. Maka Usama itu inna Usama la tawilul amal. Wallahi kata Rasulullah, saya bersumpah demi Allah kata Rasulullah. Karena melihat mukaku Usama tadi, apa sumpah Rasulullah? Ma wada'tu qadaman fatanatu anni arfa'ha. Saya bersumpah demi Allah kata Rasulullah. Saya meletakkan kaki saya di sebuah tempat kata Rasulullah. Saya tidak tahu apakah sempat saya angkat kaki ini lagi atau tidak. Ya maksudnya apa? Saya tidak tahu mungkin sedang dulu saya meninggal dunia kata Rasulullah. Bagaimana saya mengurus cerita?
Makanya bagaimana berbuat kebaikan itu ya, konsep. Bukan itu buat bina, maka kita jangan pernah mengajarkan anak kita macam-macam supaya pulang itu kepala dinas dia punya guru hebat itu. Nanti kalau tak bisa jadi orang tua stres anak ini, maka stres. Nanti guna ada jadi orang hebat itu. Berpikir guna ke guru orang hebat. Nah, kamu begini nak ya, nanti kamu bisa begini. Ada pun caranya. Ya gara-gara orang cici, ya perlu aneh juga. Maka ngomong sama anak, nak sudah ibadah, nak sudah berbuat kebaikan. Kalau buat sekarang terus buat. Preferensi itu. Untuk apa sekolah yang penting sekolah saja. Mungkin tidak guna kamu meninggal dunia. Jadi becek lagi ini anak bisa stres dan depresi. Maka anak itu nanti setelah dewasa dia berbuat betul nanti pulang. S1 digunakan, S2 digunakan, SD, SMP, SMA. Kali gula, betul kali gula. Tapi anak betul-betul. Ya. Nanti anak bisa stres. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, saya bersumpah, kalau saya letakkan kaki saya, kata Rasulullah, saya belum tentu akan mengangkat kembali kaki saya. Kenapa? Saya meninggal dunia. Walau mata fadalanku andi aslimuha. Ya. Ada segenggam rumah itu ada daging, saya pegang daging. Maka saya tidak tahu apakah akan masuk ke mulut saya atau tidak. Ada juga orang sudah pegang daging meninggal dunia, yang meninggal dunia. Maka kenapa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setelahkan Alhamdulillah. Rupanya daging yang saya lihat tadi masuk juga ke dalam mulut saya. Karena ada orang lihat daging saja akan meninggal. Nanti meninggal Pak Hanan kok lama Pak. Nah ulun kaki cok bertiba. Meninggal ini Hanan kok lama Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, saya itu kata Rasulullah, wala luhmata. Ada satu daging yang ada di tangan saya. Walanatu ali asimuha. Jadi artinya pasti tidak tahu kalau ini bisa saya telan daging itu. Saya makan daging itu. Jadi makanya itulah masa sekarang. Masa sekarang buatlah terus. Cek lagi. Seperti kata yang berikutnya al-maut. Ya, jadi sehingga saya itu didatangi oleh maut kematian kata Rasulullah SAW. Jadi artinya kita ini belum tentu bisa pulang. Mungkin saja di sini terus. Kenapa kita meninggal di sini? Atau bisa saja di tengah jalan anak umum bakal meninggal pada tengah jalan. Jadi bikin macam-macam ini. Buatlah apa yang kita ini sekarang. Buatlah. Bojitnya lah, bukan ada di buahnya bukan kita istirahat. Berarti atau 3 menit ini ya, 3 menit. Makanya Rasulullah mengatakan wallazi nafsi biyadi, jiwaku sama Allah Subhanahu wa taala. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'minin. Yang dijanjikan oleh Allah itu akan datang. Akan datang apa? Itulah kematian. Jadi artinya mati itu bedanya apa? Artinya berdarah sapi kalau kematian itu memang ada. Dengan kita mengingat kematian, maka ketika kita ingin berbuat maksiat sudah minimalisir maksiat itu sudah diminimalisir. Dia menyodor baju hari meninggal di Banjaran. Dia menyodor tunggal meninggal dunia di Banjaran. Jadi makanya mengingat mati itu bisa meminimalisir berbuat maksiat. Wa idza anta ayyuhar rajul tadzakarta hadhihi al-adhkar wa waddabta ala dhalika bil i'adah wa tikrar. Ya. Fasura amaluka bi ilmina. Jadi makanya lebih purno bedanya. Jangan panjang angan-angan yang sekarang saja buku. Kenapa demikian? Angan-angan itu panjang angan-angan membuat kita malas beribadah. Ya, panjang angan-angan. Anak buku, jino kamat, dia kena buku, juga TKB, proyek KB, dia tidak ada sembahyang Allah nama, buku yang tinggal. Kalau kita sudah berbuat maksiat, kita mengamal lagi, kan nanti masih lama waktunya. Angan-angan ini. Maka angan-angan itu, ulul amal itu membawa kepada malas beribadah. Kita malas beribadah. Lah, ini ibadah ini, ada bukunya, ada bukan tidak buku. Dan pada kita yang ada buku, bersedekah teman-teman KB-nya baru kita bersedekah. Maka kalian sudah sedekah sekarang. Berbuat kebaikan sekarang. Saya rasa cukup sekian. Di pertemuan selanjutnya coba kita lihat apakah kita cerita lagi tentang dunia atau kita melihat nanti judul lain. Di pimpinan ini banyak sekali tentang dunia. Jadi kita lihat. Kalau efektif kita lanjutkan. Kalau
Kalau tidak efektif, sudah cukup lah memadai. Jadi ada di undang-undang. Ya. Jadi kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri. Sekalian. Subhanallah yang nikah. Sebenarnya dan tidak anda. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.